Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Lur. Hari ini kita mau belanja ke pasar dulu. Persiapan mau buat jualan nanti siang. Nanti aku kasih tahu aktivitas sehari-hari saya gimana waktu pas jualan. Oke, sekarang kita mau ke pasar dulu, beli bahan-bahan, beli telur, beli sayuran, beli lumpia. Nah, lagi beli telur bro di tokonya Mas Darsia, Mbak Sri. Ya belakang apa cek? Bel, dokter Mametik bel. Bisa bel. Bel. Iya. Bel. Doang. Jadi cek. Bisa ya apa sih? Bisa ya? Nilai lengkap ya orang bisa. Untuk tabel. Orang ambil baik, kita sih kurang mulut belakang. Kayak masih beli dengan bel. Hah? Tengah yang sate. Kilo kita Ini tiap hari juga kayak gini. Ya, sih manggar. Ya gua pakai ini. Ya, kita nggak ngapain ya. Kita bayar mari. Kakak besok bayar Ayo beli belakang. Ayo masih. Kamu datang hanya untuk pergi ya? Orang lipat. Ya, barang aku ATM kayak di kita SMA. SMP, J. Ada bulan ini ibu sih. Iya masih pegang. Oh, nanti kayak sih bisa J. Dia lu ujung semisi SD dari ATM ya mas. Iya, sih bisa barang kita dulu digawe kan kok masuk di sistem.
Sama sih. Iya. Terus outlet bae. Kamu ngelok jok. Apa bareng ta iya? Ganti wis. Ya tole ga sing apa dibantu apa? Kayak maju, ono nunggu. Kayak maju, usaha maju. Masih jalan bantu. Kurang banget. Ada telu, wolu. Ada 5, telulah. Oke sedulur, pagi ini kita udah selesai belanja kebutuhan buat jualan nanti siang. Ini ada daun bawang setengah kilo, ada telur, ada bumbu-bumbu, sama tadi kita beli lumpia. Maafkan dapur saya ya sedulur, maklum dapurnya laki-laki, nggak ada yang bersihin. Curhat nih ya. Di daerah lain di luar Cirebon ada nggak sih makanan namanya telur balado itu? Ada ya, tapi namanya mungkin yang beda ya. Jadi makanannya itu seperti martabak telur, tapi kulitnya itu bukan dari tepung yang dijadiin adonan terus digeprek gitu. Jadi luarnya itu pakai kulit lumpia lur. Di sini mah murah, lumpianya cuma 5.000 itu satu pak. Dengar-dengar kalau daerah lain ada yang 8.000, ada yang 7.000. Tahu dah benar apa enggak. Di sini aku jualan telur balado udah lumayan lama ya. Ada kali sekitar 3 tahun ya, keliling gitulah di gerobak buat jajanan bocil-bocil, tapi orang gede juga banyak yang suka. Buat yang nanya kenapa kalau bikin video nggak sama istri sama anak terus, inget ya, aku masih punya istri, nggak duda, tapi istriku sekarang kerja di luar negeri ya, bantu suami katanya. Semoga sehat-sehat di sana ya, Lur. Doain semoga rumah tangganya langgeng. Dapat rezeki yang berlimpah, usaha di sini berkah. Amin. Oke, kita kembali lagi ke inti cerita ini. Jadi gara-gara COVID-19 ini aku nggak bisa jualan pagi.
Karena apa? Karena sekolahnya nggak karuan, masuk pagi pulang pagi, masuk pagi pulang pagi. Jadi anak-anak sekolah itu banyak yang nggak jajan daripada yang jajan. Nah, dia mending aku bangun siang sekalinya, jualannya siang ntar habis zuhur. Nah, kalau lagi rame jam 5 pulang. Kalau lagi sepi maghrib kadang baru pulang. Ya namanya juga orang jualan, ada rame ada sepi. Di sini harganya kisaran, aku kasih harga tuh dulu ya, kalau dulu tuh cuman telur, lumpia, sayuran aja itu yang telur kecil maksudnya yang eceran gitu tuh 2.000 kalau untuk anak-anak. Kalau yang telur satu pakai sayuran, telurnya satu tuh ya telurnya. Kalau kata orang sini itu telur endongnya segelondong. Itu 5.000 loh. Ya standar sih, nggak mahal-mahal juga, emang segitu. Dulu 4.000, cuman ya nambah kesini kan harga bahan pokok tambah naik. Belum lagi kita beli bumbu-bumbu, beli kertas, beli minyak, beli gas, harus dihitungin semua. Kalau ditanya penghasilan per hari dapatnya berapa mas? Ya lumayan, cukup lah buat jajan sama anak. Tapi kalau buat nabung mah agak susah. Karena kalau cari duit di sini tuh ya dapat sekarang dimakan sekarang. Bisa nabung cuman nggak gede gitu loh. Ya disyukurin aja. Nah sekarang variasinya aku tambah lur, variasi rasanya. Kalau yang 2.000 bisa pakai mie, kalau yang 5.000 aku tambahin sosis, dikasih mie juga boleh. Terus tingkat kepedesannya bebas, ada yang mau pakai cabai rawit ada yang pakai serbuk cabai ada. Ya pintar-pintar kita lur, namanya juga orang jualan kan. Terus yang jualan keliling itu bukan cuma aku doang, banyak. Tapi ya biarin aja, orang sama-sama cari rezeki kok. Semua temen loh, semua pedagang tuh temen. Gak ada dalam kamus saya orang jualan itu saingan. Orang jualan itu kalau kita lagi sepi terus yang lain rame terus ditanya sewot, ditanya nggak suka, nggak gitu, nggak boleh. Walaupun jualannya sama sekalipun, tapi rezeki masing-masing Gusti Allah yang ngatur. Kita mah tinggal jalanin aja. Yang penting keluar rumah niatnya cari nafkah, niatnya cari rezeki, bukan cari musuh. Cuman aku tuh yang lagi masih pusing tuh mau ganti itu loh, penggorengannya itu loh. Penggorenganku itu tipis, jadi kalau apinya terlalu panas itu gosong, si telur baladonya tuh gosong, lumpianya tuh banyak yang komplain. Terus aku lagi tanya-tanya ke toko-toko online nya di aplikasi-aplikasi belanja gitu tuh, tak kirain cuma harganya 100-150 gitu loh yang wajan stainless dulu. Nggak tahu ya sampai 300-400 ya, mampus ya. Tak kirain yang jualan-jualan itu tuh pada murah-murah harganya, mahal bro. Ntar disapu dulu ya, ini habis bersihin daun bawang. Sebenarnya jam segini tuh belum saatnya aku sisir-sisir, belum saatnya aku motong-motong daun bawang. Tapi ya nggak apa-apa, sekalian biar nanti siang nggak buru-buru. Oh ya lur, ini rumah yang aku tempatin ini bukan punya sendiri ya, tapi ngontrak. Udah lama
ya hampir setahun lah, pindah-pindah terus gitu. Gimana lagi. Sebenarnya selama di sini tuh aku udah berapa tahun ya, kurang lebih 6 tahun 7 tahun. Aku udah pernah nyobain kerja lain selain jualan ya, dari mulai kerja di pabrik beras. Di sini kan banyak pabrik beras ya. Tapi tenaganya nggak kuat. Aku badannya gede tapi fisiknya lemah. Saya kerja sehari capean, ntar libur 2 hari. Gajinya sih lumayan itu per hari, lumayan lah, gede dibandingkan jualan. Tapi kalau udah pikir-pikir, kalau aku terus-terusin kerja di pabrik, kasihan badanku gitu loh. Kan yang bisa ngukur ketahanan fisik badanku ya cuman aku sendiri. Aktivitasku kalau di rumah, kalau lagi ya dari pagi sampai malam ini gini-gini aja. Pagi bangun tidur, belanja ke pasar, ntar siang habis zuhur jualan, ntar pulang maghrib, malam di rumah sama anak, gitu-gitu terus setiap hari. Maaf ya lo kalau videoku agak dibilang berantakan ya, namanya juga pemula loh. Ngeditnya belum halus, mungkin suaranya nggak begitu kedenger di HP, harus pakai headset karena alat yang aku pakai cuma HP. Aplikasi editnya juga dari HP, bukan dari komputer yang bagus, bukan kamera yang bagus yang dipakai sama vlogger yang sekarang ini malah katanya pedes ya. Tak ceritain ya aku ya tentang jualanku yang dulu bukan yang sekarang. Percaya nggak lur, pedes ya, asem. Dulu aku berangkat pagi pulang sore cuman dapat duit berapa coba, 15.000. Itu sampai rumah istriku nangis, uangnya kemana katanya. Ya aku jelasin motornya rusak, aku bilang ya pakai motor tua, motornya rusak buat ganti ini. Nangis. Tapi untungnya masih bisa jualan lagi tuh, alhamdulillah. Nanti habis selesai motongin daun bawang, taruh di tupperware, ditutup, terus ditaruh di kulkas. Nanti kalau nggak dia layu, soalnya jualannya ntar masih siang. Ini jam segini aku belum sarapan, belum makan nasi. Nah, aku makan sehari paling cuma sekali loh, malam kalau pas pulang jualan. Soalnya banyak ngemil, aku nggak rokok, nggak minum, tapi ngemil nggak kuat. Ini si bocil pagi-pagi udah dijemput sama neneknya sekolah katanya. Udah berapa hari nggak sekolahnya nggak karuan, kadang masuk kadang enggak. Ini udah berhari-hari nggak masuk, kasihan. Ini lagi senang-senangnya baca, lagi senang-senangnya ngitung, nulis. Kalau kita yang jadi orang tua itu kadang nggak telaten gitu, nggak sesabar sama guru-guru yang sebenarnya. Memang tugasnya guru itu dibilang ringan ya gimana, dibilang berat ya berat.
Kita jadi orang tua, jadi guru di rumah aja pusing. Kadang kalau anaknya belajar nggak bisa-bisa, kitanya sewot, kitanya marah, anaknya nangis. Kalau udah nangis nggak mau lagi suruh belajar, maunya main. Ini kemarin bikin vlog yang di perlintasan kereta api Arjawinangun itu, aku janjiin berangkat jam 3:30. Lah si bocil kalau udah dijanjiin kayak gitu udah nagih terus dia. Ayo ya berangkat ya. Ya 2:30 berangkat tuh, masih panas tuh. Kita tungguin di sana di perlintasan. Nggak ada yang lewat, panas. Akhirnya ada yang lewat sekitaran jam 3:30 lebih, hampir jam 4. Nah, aku sebenarnya tuh pas kepikiran mau bikin vlog itu kontennya pengen konten yang kuliner, jalan-jalan, cari-cari kuliner gitu. Karena aku punya inspirasi di bidang kuliner, khususnya vlogger kuliner itu. Kenal nggak sama, ya pasti tau lah, Nina Carlos, Farida Nurhan, MG Dalina. Itu mereka tuh dulunya orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi namanya derajat orang, nasib orang nggak ada yang tahu. Mereka bangkit bikin channel YouTube terus meledak. Nah, sekarang viewernya jutaan, setiap upload video juga yang nonton jutaan, itu paling sedikit ratusan ribu. Aku pengen nih kayak mereka tuh. Jujur aku masih sedikit bingung ya kalau pakai aplikasi edit itu. Aku yang masih nggak ngerti itu gimana caranya musik yang aku masukin ke situ lebih kecil dari suara dari aku gitu loh. Maksudnya musiknya jalan tapi kecil. Nah, suara aku masih normal segini gede gitu loh. Jadi aku sampai sekarang masih nyariin itu gimana caranya. Di Cirebon lagi musim hujan lur. Lagi hari apa itu, hari kalau nggak Kamis ya Rabu ya, itu jualanku masih banyak. Hujan deras jam 4 itu ya pulang lah. Jualan masih banyak, dapat duit baru sedikit, resiko. Maafkan kakiku ya lur, kalau nggak selonjor gini ngirisnya nggak bisa, keganjal perut. Daun-daunnya nggak begitu banyak, cuman mirisnya ini loh. Harus pelan-pelan biar sisirnya bagus, kecil-kecil. Karena kadang kalau sisirnya gede-gede tuh orang komplain, ini ngirisin daun-daunnya pakai apa segede-gede gini. Ngirisnya yang halus-halus tomangan. Ya iyain aja lah, namanya juga orang beli macam-macam. Aku tuh sebenarnya dibilang orang sini, dibilang pendatang ya pendatang, karena aku dulu kecil lahirnya itu di sini loh. Lahirnya di desa ini, di Gresik, Cirebon. Tapi pas umur 3 tahun itu kakek nenekku ikut program transmigrasi dari pemerintah ke Sumatera dan Jambi. Jadi aku, bapakku, mamaku ikut, ya termasuk aku masih 3 tahun di Jambi. Sekitar berapa tahun ya, ada kali 15 tahun di Jambi. 15 tahun, 15 sampai 17 tahun. Terus aku ke Jakarta kerja di sana jadi security berapa tahun di kawasan Jati Sampurna, pernah di Bekasi. Terus pindah lagi di Panglekir, di itu dekat SCTP Senayan. Terus di Menteng, Jalan Jambu, dekat rumahnya Pak Samadikun Hartono tuh, kasus yang kena kasus bank itu tuh, PLBI. Nah, terus yang terakhir, bukan terakhir, masih ada lagi, pindah lagi ke
Salemba masih jadi security tuh di Sevel, sekarang udah tutup Sevelnya. Nah, aku ketemu istri juga di Jakarta, dia kerja di restoran, aku kerja di itu swalayan. Tahun 2014 kita nikah. Nah, setelah nikah tuh kita nggak kemana-mana ya. Pernah sekali nyoba lagi ke Jakarta cari kerjaan di sana, susah, nggak dapat sampai ongkos dari rumah itu habis. Dapat kerjaan enggak itu, di sana nganggur, ngapain ya, pulang lagi gitu. Sampai istriku punya anak ya kerjanya cuma di sini-sini aja, jualan. Aku ngontrak udah pindah-pindah berapa kali ya, banyak lah. Makanya istriku nekat pengen berangkat ke luar negeri itu, pengen bikin rumah katanya, pengen bantuin aku. Ya iya, karena jujur aku sendiri juga ngakuin ya, kalau kalau cita-cita bikin rumah karena cuma ngandelin hasil kerja aku kayaknya susah, karena buat makan aja kadang gak cukup gitu. Ya terhitung tahun 2018 udah berangkat sampai sekarang itu hampir 2 tahun. 2 tahun lah. Bisa kontrak masih setahun lagi. Di sini tuh aku tuh kayak susah buat bergaul gitu ya. Nggak tahu, aku nggak seneng kumpul-kumpul sama orang, kumpul-kumpul sama tetangga, nongkrong-nongkrong apa, nggak seneng. Aku senengnya tuh di rumah, nonton TV, main HP, tidur, paling main sama anak kalau ada di rumah tuh. Terus keluar juga paling sama anak. Ini kayak kemarin tuh lihat kereta, jalan-jalan ke pasar. Sesekali kadang kalau dulu ya lagi belum ada pandemi itu, kita ke kolam renang dekat-dekat sini ada. Udah gitu-gitu aja. Mungkin orang lihat hidupku tuh antisosial gitu ya, sombong gitu. Ya dibilang antisosial banget enggak, cuman aku tuh nggak seneng gitu kumpul-kumpul sama orang. Aku tuh kayak punya dunia sendiri gitu, nyaman kayak gini. Kapan-kapan kita bikin video masak ya, aku suka masak soalnya, cuman kulkas nggak pernah aku isi. Jadi nggak ada stok makanan, sayuran atau apa, paling air minum doang sama apa itu, sama buah-buahan sedikit. Kalau makan atau sukanya beli matang aja, murah sih. Kalau ngomongin hobiku politik hobi. Kalau sekolah aku nggak lulus ya, tapi aku hobi politik. Bola, mancing, standar sih hobinya, nggak aneh. Kebanyakan hobinya yang nggak membutuhkan modal. Nyisirnya lama ya, soalnya aku bikinnya kecil-kecil biar hasilnya bagus. Nanti kalau ditaruh di telurnya tuh biar cantik gitu loh warnanya tuh. Lo tau nggak apesnya jualan kayak aku nih, apa apesnya tuh. Seumpamanya kalau beli telur itu 2 kilo 3 kilo ya umpamanya tuh, ntar pas lagi mau ada orang beli terus mau dibikin itu, pas dipecahin di gelasnya tok, telurnya basi gitu. Apa sih namanya tuh, telurnya busuk. Kalau kata orang sini tuh banger, telurnya banger itu. Jadi ya udah gelasnya kotor, bau gitu kan, orang belinya juga ilfil kali. Aku bahagia ya gini aja, bahagia aku di rumah sama anak, jualan. Nanti
kebahagiaan terbesarnya juga nanti kalau udah kumpul lagi sama istri, itu udah nggak ada obat itu. Karena aku pengen banget dia pulang, udah kangen, aku sama anaknya udah kangen. Cuman gimana lagi, orang dia kerja ya terhalang kontrak. Mau pulang juga kayaknya dipersulit di sininya tuh, katanya ada karantina apa macam-macam. Indonesia ini apa ya, serba salah jadi masyarakat Indonesia. Di luar negeri sana negara-negara udah pada nutup turis-turis yang pada datang keluar masuk ke negara lain. Indonesia tuh malah dibuka loh. Imbasnya apa, Indonesia nggak boleh masuk ke negara-negara yang biasanya jadi tujuan-tujuan. Orang-orang yang mau pada kerja di luar negeri harus ditunda keberangkatannya, belum tentu kapan, padahal syarat segala macam tes prosedur udah selesai, tapi tinggal berangkatnya nunggu, kan kasihan. Terus anak-anak sekolah seharusnya sekolah nggak sekolah, seharusnya pemerintah itu harus beli. Pasar bisa dibuka, swalayan bisa dibuka, tempat hiburan bisa dibuka, kenapa sekolah nggak bisa dibuka gitu? Bukan masih ada toh cara-cara buat anak sekolah dikasih itu, kasih masker, dikasih tempat cuci tangan, dikasih pembatas di meja per mejanya itu. Ya mungkin ini cara Tuhan menegur manusianya kebanyakan lalai, kebanyakan bikin huru hara. Jadi diciptain suatu penyakit yang nggak kelihatan bentuknya tapi efeknya luar biasa gitu, bisa menyebabkan kematian sampai beratus-ratus ribu jiwa. Aku baru seumur hidup baru kali ini loh nemuin wabah yang kelihatannya disepelekan tapi efeknya sangat luar biasa tuh baru kali ini. Dia pernah dengar doang dulu ada namanya wabah kolera, wabah disentri, wabah apa, tapi kan itu sejarah, nggak ngalamin langsung. Kalau sekarang ngalamin langsung. Ya alhamdulillahnya di daerahku ini apa ya, ada yang kena COVID tapi nggak banyak gitu loh. Itu juga tahu hoak apa benar. Yang di sini ada ayam aja nggak ada isu-isu gini. Oke lur, sampai sini dulu ya. Nanti air mataku nggak bisa berhenti netes tuh, keringet panas, matanya merah pedes kena daun bawang. Semoga besok kita lanjut lagi vlognya dengan keseruan-keseruan yang lain, dengan cerita-cerita yang lain. Aku juga masih bingung mau bikin vlog apa, belum bisa nentuin mau kemana vlog ini larinya, konten apa yang harus ditekunin, belum mikir ke situ ya, cuman kegiatan sehari-hari aja buat ngisi waktu luang. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share, bagiin ke teman-teman kamu buat lihat video ini. Ambil manfaatnya, buang yang gak berfaedah. Kita belajar bareng-bareng, tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.